Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin dari video yang sebelumnya. Jadi video sebelumnya udah sampai sini ya. Kalau misalnya ketinggalan silahkan aja dicek video yang sebelumnya. Nah, ini yang deteksi kotak kita save, kemudian kita balik lagi ke AR game. Nah, di AR game kita tambahin lagi ya private deteksi kotak. Jadi kita mau manggil si deteksi kotak ya. Namanya misalnya di kotak. Nah, oke. Habis itu yang pertama adalah kita kan ketika si gamenya berjalan itu ketika gamenya itu berjalan ketika si objeknya ini ada, berarti di sini kita tambahkan mulai itu sama dengan true, yang asalnya kan tadi kita set dia adalah false. Nah, sehingga kita masuk lagi ke update, if mulainya itu sama dengan true, berarti kalau misalnya udah jalan, maka yang dilakukan itu adalah si waktunya itu kita kurangi, karena kita countdown dari 60 sampai 0, berarti kita kurangi dengan time dot delta time gitu ya. Nah, habis itu ngapain? Habis itu kita akan menampilkan ya. Jadi waktu .text itu adalah, nah kalau misalnya time delta time itu kan dia adalah time per second ya, sedangkan 1 detik itu adalah 60 frame per second. Berarti ini kan jadinya nggak nggak mungkin ketika time delta time nanti langsung muncul, itu pasti bakal koma lah ya. Kita pengennya itu kan dia adalah bulat, sehingga kita akan membulatkan gitu. Jadi di sini kita gunakan math.round. Nah, lalu di sini itu adalah waktunya. Nah, habis itu kita ubah dia ke string, karena kalau misalnya mau ditampilin ke teks berarti dia harus ke string gitu. Nah, ini kita udah. Nah, sekarang adalah kita mau bikin kondisi di mana dia kalah sama menang. Jadi ketika kalah itu kan berarti ketika waktunya itu lebih kecil dari 0. Ya, berarti dia udah timenya udah habis. Maka yang dilakukan itu kita akan men-set aktif si ending atau si backgroundnya ya. Nah, di dalam background ini itu terdiri dari yang teks-teks tadi, teks kalah atau menang terus skor sama high score sama button restartnya. Nah, habis itu yang dilakukan adalah kita ini kan dalam kondisi kalah ya, berarti kita tulis misalnya hasil teks itu adalah kamu kalah gitu. Oke. Nah, habis itu ini skor dot text-nya berarti kan waktunya kan, berarti kita misalnya tulis waktu lebih dari 60 detik misalnya kayak gitu ya. Nah, terus high score, untuk high score-nya berarti kan karena dia tidak ada perubahan sama sekali karena dia kalah, maka high score-nya tetap waktu yang sebelumnya. Jadi waktu terbaik itu adalah misalnya kita kasih tambah. Nah, ini adalah player preference get integer, kita punya high score ya, high score. Nah, tapi di sini kan si high score ini itu adalah integer ya, berarti kita harus ganti dia menjadi string, jadi pakai toString gitu. Nah, ini adalah kondisi ketika dia kalah. Nah, sekarang kita kan mau dia kondisi dalam menang, berarti kalau menang gimana? Nah, jadi kita bikin aja satu satu function ya, namanya misalnya adalah void cek kemenangan. Cek kemenangan. Nah, di cek kemenangan ini kita kan berarti gini ya. Tadi kan kita punya player preference si misinya. Player preference get integer berarti ya.
Tadi kita misi, get integer misi. Nah, misinya kan tadi ada 5, berarti kita kalau misinya itu sama dengan 0, dan tadi kan misi yang pertama itu adalah kalau dia adalah bilangan ganjil lebih kecil dari 5, berarti jawabannya 1 sama 3. Berarti kita mau manggil si jumlah angkanya kan. Nah, tadi kan di sini di deteksi kotak kita nih udah nambahin angka nih. Jadi kalau misalnya si 1 berarti kan nanti jumlah angkanya tambah 1. Terus dia nabrak yang 3, berarti jumlah angkanya ditambahin 1 lagi, berarti 2 kan. Nah, kalau 2 kan udah pas karena ini sama ini gitu, dan dia nggak akan double karena tiap nabrak angka pasti di destroy. Jadi di sini kita bakal manggil si jumlah angka ini gitu, jumlah angka yang dideteksi kotak. Karena kita udah mendeklarasi di atas deteksi kotak yang dekotak, maka di sini kita tinggal panggil dekotak dot jumlah angka itu sama dengan 2, karena tadi kan 1 sama 3 gitu. Nah, nanti lalu kemana? Lalu ke yang endingnya berarti kan. Cuma di sini kita berarti harus bikin void di sini ending menang gitu. Nah, ending menang isinya apa? Sebenarnya isinya sama aja kayak gini ya. Kita copy, nah paste seperti ini. Tetapi di sini berarti kita ganti, dia adalah kamu berhasil misalnya. Nah, waktunya ini berarti bukan waktu 60 ya. Kalau ini kan 60. Nah, berarti waktunya adalah yang ini ya. Jadi waktunya adalah yang ini. Nah, kita kasih tambah match earn, waktunya adalah sampai ke toString. Nah, habis itu kita mau ngebandingin kan, karena waktu terbaiknya dia tetap high score. Tapi kan siapa tahu ketika dia main game ternyata waktunya dia lebih bagus gitu. Berarti kan kita pakai pengkondisian. If si match run waktunya ini berarti kan lebih besar dari si player preference get integer yang ini gitu kan. Nah, berarti si player preference set integer high score itu diisi sama apa? Nah, ini berarti kita harus ubah dulu ini, karena round ini kan sebenarnya tadi waktunya kalau kita lihat di sini dia adalah sebuah float. Nah, sedangkan si player preference itu kita ngesetnya dia adalah integer. Berarti kita perlu mengubah si ini menjadi si integer ya. Berarti yang ini adalah pakai yang round to integer ya. Ini juga sama, berarti yang ini tinggal kita copyin aja ke sini gitu ya. Jadi kalau misalnya si round integer waktunya itu ternyata lebih besar daripada si high score sekarang, berarti player preference-nya itu kita ubah gitu ya. Kita ubah jadi yang si waktunya dia sekarang tuh. Nah, habis itu berarti kita masukin ending menang di sini. Nah, ini juga sama berarti dengan yang lainnya. Ini kan baru misi pertama. Berarti kita punya else if misinya adalah misi yang kedua atau misi 1, terus jumlah angkanya adalah 3. Ini yang buat bilangan genap. Ending menang. Nah, ini semuanya sama, kita copy berarti sampai 5 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini berarti jumlah angkanya itu adalah 6 karena dia bilangan bulat di atas 10. Terus yang ini itu adalah 4 ya. Terus yang ini dia adalah 4 juga gitu. Nah, semuanya ending menang, dan dicek kemenangan itu kita panggil di update itu ya. Oke.